Oke, sudah menghadirkan. Sebenarnya. Nah, Ibu Bapak bagi yang baru masuk nih kita mulai dengan eh, pemaparan ataupun pembahasan terkait dengan studi kasus. Jadi harus ada apa saja sih di studi kasus yang Bapak Ibu buat nanti itu supaya bisa lolos gitu ya di apakah sudah muncul nggak share screen-nya? Mbak Pandi belum. Belum lagi Pak. Belum ada Pak. Masih muter ya. Saya tunggu ya. Jadi di studi kasus itu ada apa sih yang harus Ibu Bapak ketahui gitu ya, supaya nanti nggak salah-salah dalam menuliskan gitu, menuliskan. Karena kebanyakan yang gagal itu tadi kesalahan dalam menuliskan kasusnya. Jadi tidak runtut gitu ya, alurnya itu tidak runtut gitu. Nah, ini ya, sebelumnya pengertian studi kasus sebetulnya sih banyak ya di Google juga pengertian tentang studi kasus itu apa gitu. Sebetulnya tinggal baca-baca saja sih. Nah, tinggal browsing, tinggal cari-cari. Nah, apakah sudah muncul? Sudah Pak Andre, sudah. Sudah Pak, muncul Pak. Kalau kalau misalnya ada kendala disampaikan saja ya, karena saya nggak bisa lihat layar Jimit-nya nih. Nah, studi kasus itu, Ibu Bapak, yang dimaksud dengan studi kasus adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggali dan memahami fenomena yang kompleks dalam konteks kehidupan nyata. Kemudian metode ini melibatkan analisis mendalam terhadap satu atau lebih kasus tertentu yang dapat berupa individu, kelompok, organisasi, atau peristiwa. Nah, kemudian tujuan utama dari studi kasus juga adalah untuk memperoleh wawasan yang mendalam dan terperinci tentang subjek yang diteliti. Nah, melalui pendekatan ini, maksudnya melalui pendekatan dengan studi kasus ini, gitu ya. Nah, peneliti ini dapat mengeksplorasi variabel-variabel yang berinteraksi dan memahami dinamika yang ada dalam situasi yang sebenarnya. Nah, studi kasus juga sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, seperti psikologi, sosiologi, bisnis, dan pendidikan. Nah, makanya sekarang mungkin dipakai nih di dunia pendidikan, studi kasus terutama yang sudah pernah mengikuti kegiatan guru penggerak, ini pasti banyak hal-hal yang dialami gitu ya terhadap studi kasus ini, kan ada KSE-nya dan segala macamnya lah gitu ya kalau di guru penggerak. Nah, hal inilah yang nantinya itu memberikan gambaran yang holistik dan integratif tentang topik tertentu gitu. Nah, itu ya Bu Bapak. Jadi, nah ini nanti definisi tentang studi kasus malah silakan Ibu Bapak betul ya, banyak ini hanya pendapat saya aja seperti ini. Nah, mungkin pengertian-pengertian yang lainnya sih banyak juga ya. Nah, kemudian di studi kasus ini harus ada apa saja sih gitu. Nah, di studi kasus itu ada 3 poin utama sebetulnya ya. Nah, tapi bisa dikembangkan sih nanti. Nah, apa saja sih yang ada di studi kasus? Nah, di studi kasus itu ada, kalau saya menuliskannya ada 3 hal utama gitu ya di studi kasus yang akan Ibu Bapak buat nantinya itu seperti apa gitu. Nah, di sini yang pertama itu ada permasalahan utama. Gitu.
Nah, ini yang sangat-sangat penting sekali gitu ya, harus ada gitu di nanti itu ketika ibu bapak ini menuliskan studi kasusnya seperti apa. Ini harus ada permasalahan utamanya. Kebayangkan kalau nggak ada permasalahan utama gitu. Dan cara mencari permasalahannya bagaimana sih? Jangan yang sulit-sulit kalau menurut saya. Jangan mau keren-kerenan gitu ya. Nanti susah pengembangannya juga ke bawahnya. Yang simpel-simpel aja gitu studi kasusnya bagi ibu bapak yang memang dialami lah di kelas ibu bapak itu seperti apa. Gitu. Jadi jangan sampai karena ada kan nih orang yang ingin sempurna gitu ya, terlihat bagus, terlihat punten, maaf gitu ya kalau bahasa Indonesia terlihat pinter gitu, terlihat hebat gitu dengan kasus yang agak berat-berat itu, jangan begitulah gitu. Kita pilih kasus yang ringan-ringan saja gitu, yang ibu bapak alami di kelas ibu bapak sendiri gitu tentunya. Nah, yang pertama itu ada permasalahan utama. Nah, ini saya contohkan misalkan gitu ya, permasalahan yang diambilnya itu seperti ini. Pertama itu kurangnya motivasi siswa dalam belajar bahasa Inggris. Nah, karena saya guru bahasa Inggris misalkan ya, gitu. Nah, nanti kalau ibu bapak guru mapel yang lain tinggal disesuaikan saja. Tuh, karena biasanya sama gitu. Tuh di kasusnya sama, alurnya seperti itu kan, permasalahan misalnya siswanya kurang motivasi ketika menerangkan malah ngobrol, malah ribut. Nah, itu kan yang harus dicari solusi gitu. Yang kedua, nah, siswa cenderung gaduh dan fokusnya mudah teralihkan, terutama saat belajar di dalam kelas. Nah, ini kan masalah-masalah yang memang sering terjadi nih di rata-rata guru, di rata-rata sekolah itu seperti itu ya kelasnya gitu. Jadi yang simpel aja gitu, pilih permasalahan yang akan diangkatnya. Nah, kemudian juga kalau dalam bahasa Inggris, nah, ketakutan siswa membuat kesalahan. Kemudian khususnya dalam berbicara atau mengucapkan kalimat, nah ini menjadi penghambat proses belajar. Nah ini kalau dalam bahasa Inggris, karena kan begitu ya, siswa ini kadang takut gitu, takut membuat salah nanti gurunya marah, takut malu diketawain temennya, kan gitu ya biasanya kalau dalam bahasa Inggris. Kalau matematika apa nih? Ya takut gurunya marah misalkan. Saya pernah punya pengalaman dulu, ini direkam ya, tapi nggak apa-apa lah. Waktu STM itu ada seorang guru matematika yang memang apa ya, galak gitu ya, galak. Tapi memang bagus. Kalau zaman kita dulu, zaman saya belajar dulu, ketika dimarahi oleh guru itu kita belajar gitu. Kalau sekarang kan anak-anaknya lemah banget gitu ya, dimarahi di upload di medsos itu gurunya yang jadi salah. Ketika saya salah mengerjakan itu, kepala ini di apa, pukul pakai pensil gitu ya, pakai bolpen. Tok, salah, baca lagi, salah terus gitu. Nah, itu kan bisa jadi takutan nih gitu ya. Gitu. Nah, kemudian juga ketika belajar bahasa Inggris yang sampai sekarang terkenang gitu, ada almarhum guru bahasa Inggris saya waktu SMP itu galak, dia minta ampun gitu kalau salah ngomong itu, wah udah habis itu ya. Nah, tetapi ya kita belajar dari situ gitu. Positifnya itu dia dengan begitu kita jadi belajar. Nah, permasalahan-permasalahan itulah yang nanti ibu bapak ungkapkan gitu. Ya mulai dari sekarang coba nih dianalisis masalahnya apa nih. Yang gampang-gampang saja gitu, nggak usah yang susah-susah. Salah. Nah, kemudian setelah permasalahan utama ter apa sih eh, terklasifikasi gitu ya, terklasifikasi, baru kita mencari pendekatannya seperti apa, solusi. Nah, ini solusi yang harus ada ya, pendekatan yang solutif. Satu nih, kalau yang saya buat gitu ya, kalau yang gitu, ketika saya ajak siswa keluar ruangan, oh dia senang nih gitu ya, anak-anak ini senang, nggak merasa menjadi. Ini yang saya lakukan ketika di dalam kelas itu anak itu udah mulai resah gimana, apalagi jam-jam akhir gitu ya, jam-jam akhir siang gitu kan, dari jam setelah duhur ke sana kan, wah jam
Suaranya putus-putus, Pak Andre. Sebentar lagi, Pak Andre. Ibu Apika, apa kabar Ibu? Suaranya masih di mute Ibu. Iya Kak Elis, sehat. Ini sambil ngerjain modul ini, sambilan-sambilan ini. Belum centang hijau semuanya. Apanya yang centang hijau Kak? Modulnya. Untuk UKIN, materi UKIN kan modulnya. Oh, buat modul RPP ya? Yes. Iya. 20-21 mungkin jam 11-an kali sudah gimit ini ya. Kalau di jadwal sampai jam 9. Tapi kalau kayak gini tengok nih, bolak-balik keluar, tercampak Pak Andrinya. Nanti kalau rencana, nanti kalau tahun ini dapat MRG, Elis mau ke Medan, kalau ada rezeki ya. Oke, mari ke Medan. Mau ngambil ininya Iya, ya? nanti. Ngambil sertifikatnya ya? Oh iyalah. Nanti Kak Pika ya yang jadi tour guide-nya. Insya Allah, kalau nggak sibuk Kak, kalau ada waktu. Insya Allah, semoga nanti dibicarakan ya enggak? Ya gampang. Tak olehin pempek nanti. Kok pempek? Tapi kan Sumatera Barat. Sumatera Barat kan? Sumatera Selatan loh. Oh, Tapi sorry, Sumatera Selatan. Oh. LPTK-nya dapat Salam kenal Bu Eli. Unime. Salam kenal. Kita ngerumpi dulu lah selagi nungguin Pak Ardi ya, bosen. Ini Pika pun juga udah mulai nyusun yang kayak tadi dibikin Pak Ardi itu Pak Andri, yang permasalahan umumnya apa, pendekatan solutifnya apa, dampak positif, udah boleh dibuat coret-coret. Jadi nanti ketika disuruh udah ready. Oh. Tadi kan Bapak itu kan tadi bikin gitu kan di slide-nya kan? Iya, betul. Permasalahan bikin dulu aja kita. Jadi nanti ketika disuruh kerjakan udah tergambar gitu apa yang mau ditulis. Nanti ngerjain presentasi di sini gitu. Nggak tahu gimana tadi Pak Andri maunya. Tahu loh Kak. Kemarin Pika TO coba-coba kan waktu ngerjain studi kasus itu nilai Pika 71 kan itu 75 kan keren. Besar loh 71. Padahal dia itu menghitung kalau aku belum ngerjain TO mau bimbel dulu biar hasilnya bagus. karena kalau kita lihat soalnya itu yang soal simulasinya itu dia hanya apa ya? Sudah masuk lagi nih saya. Ayo tepat dia masuk. Aduh, maaf ya, saya bingung. Kenapa kok tiba-tiba begini lagi nih. Padahal sinyal itu. Sepertinya ya. Saya ini sudah pakai provider yang dari HP saya sendiri nih, yang Telkomsel, tapi apa ya? Oke.
Mudah-mudahan nggak ada gangguan lagi, Pak. Nggak apa-apalah gangguan ketika belajar itu wajar ya. Mudah-mudahan nanti pas pelaksanaannya nggak ada gangguan bagi ibu bapak semuanya gitu ya, dan lancar pelaksanaan. Itu yang paling Amin. utama. Iya, Pak. Oke. Nah, tadi sempat saya dengar sih itu yang cara mengisi membuatnya ya, gimana ya. Nah, nanti memang betul nanti di akhir saya jelaskan ya Ibu Bapak bagaimana proses untuk Ibu Bapak ini membuat studi kasus ini biar nanti itu tinggal di ujiannya tinggal plok gitu selesai gitu ya. Cuman kan tidak bisa di copy paste karena kan itu nantilah dijelaskan ya. Kita lanjut dulu. Nah, kemudian kita lanjutkan tadi ketika nanti itu tadi kan permasalahan utama sudah didapatkan ya, sudah ada. Nah, kemudian pendekatan yang solutifnya seperti apa sih gitu ya. Tadi satu nih, kalau saya gitu ketika anak ini sudah mulai resah di dalam kelas, ya saya ajak keluar kelas gitu. Saya ajak keluar kelas. Nah, kemudian dengan demikian ajak keluar kelas itu ngapain sih gitu ya. Nah, itu salah satu solusi saya dalam memecahkan permasalahan yang saya hadapi itu. Artinya ketika anak sudah mulai tidak fokus belajar, tidak ada motivasi untuk belajar, ya kita ajak keluar kelas. Disitulah kita belajarnya di luar kelas. Apa nih yang dipelajari? Ya tentunya mungkin ya terkait dengan soal bahasa Inggris yang saya, materi bahasa Inggris itu ya. Kalau misalnya sedang percakapan atau apa, nah kita arahkanlah ke arah sana. Nah, kalau ibu bapak, misalkan guru matematika nih, kan ini harus menerangkan apa gitu ya tentang aljabar atau apa, itu nanti tinggal disiasati saja oleh ibu bapak bagaimana nih gitu ya, yang mengaitkannya gitu ketika pembelajaran siswa ini dibawa keluar kelas, bagaimana sih mengaitkan pelajaran dengan situasi yang terjadi di lapangan. Itulah yang akan menjadi penilaian sebetulnya, yang akan menjadi penilaian. Nah, kemudian juga ada permainan kan yang bisa diterapkan juga, game yang bisa diterapkan oleh ibu bapak semuanya, sehingga tidak bosan gitu, anak itu tidak merasa bosan di dalam. Kemudian solusi yang keduanya itu, nah bisa kalaupun nggak diajak keluar kelas, ya ibu bapak bisa menggunakan aplikasi interaktif ya, seperti Kahoot, Quizzes, Wordwall, atau Canva untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan melibatkan siswa dalam proses belajar. Nah, ini kan beberapa aplikasi yang bisa digunakan, gitu ya. Misalkan kalau pembelajarannya di kelas nih, ibu bapaknya menulis, kan akan membuat bosan gitu ya siswa melihat tulisan, gitu. Seperti itu. Nah, supaya melihat tulisan tapi menyenangkan, ya mungkin bisa dipakai dengan sistem cara menggunakan Canva, gitu ya. Seperti saya seperti ini saat sekarang kan gitu ya. Kita gunakan Canva, cara menerangkannya dianimasikan gitu, seperti itu kan akan lebih menarik ya. Nah, ataupun misalkan kalau bahasa Inggris nih ya, saya bahasa Inggris kita pakai Kahoot, Quizzes. Nah, walaupun mata pelajaran yang lain pun sama bisa sebetulnya. Nah, kemudian juga guru juga berusaha menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, menghindari rasa takut dari siswa dan memberikan hadiah-hadiah kecil sebagai motivasi. Nah, walaupun yang terakhir ini agak debatable gitu ya, Ibu ya. Nah, misalkan nih, guru menciptakan suasana yang menyenangkan di kelas. Sudah jelas ditakuti nih di kelas itu ya oleh semua siswa itu. Nah, sudah perasaannya takut, kita masuk kelas itu dengan wajah yang garang. Gitu ya. Kebayangkan suasananya di kelas itu seperti apa gitu nanti. Nah, jadi coba buat semenyenangkan mungkin. Terus juga yaitu tadi kalau memberikan hadiah-hadiah sih agak debatable sih ya gitu ya. Nanti si siswa itu aktif itu karena dia ingin dapat hadiah, bukan ingin belajar. Ini debatable. Ya, tapi silakan bisa disesuaikan. Nah, kemudian dalam studi kasus itu sendiri juga harus ada tahap ketiga nih, dampak positifnya apa gitu ya. Hasil dan hikmah. Dampak ini ada hasil dan hikmah. Gitu. Hasilnya dari solusi yang Bapak Ibu buat tadi itu, Bapak Ibu terapkan itu, hasilnya itu bagaimana nih?
Kalau hasilnya itu positif, ceritakan hasilnya juga positif sejelas mungkin. Kalau hasilnya bagaimana ternyata Pak Andri hasilnya belum maksimal, ya nggak apa-apa, ceritakan saja. Tuh, ceritakan saja bahwa hasilnya ini belum maksimal seperti apalah gitu ya. Nah, di sini kalau yang saya tuliskan itu seperti ini hanya draftnya ya misalkan. Nah, di sini yang dampak positifnya itu yang satu itu meskipun siswa awalnya merasa kesulitan, pendekatan yang dilakukan membuat mereka lebih terlibat dan menikmati pembelajaran. Nah, kalau yang saya rasakan sih si siswa ini terlibat gitu. Mereka ikut bergerak semuanya gitu kan. Mereka ngomong ya semuanya ikut ngomong walaupun memang belum benar gitu ngomong bahasa Inggrisnya nggak masalah. Itu satu. Kemudian yang kedua ada peningkatan motivasi belajar. Nah, yang saya rasakan juga begitu. Ada peningkatan gitu, ada keinginan untuk kalau mengucapkan kalimat ataupun bertanya itu ada keinginan untuk hal seperti itu. Ya. Nah, kemudian juga guru juga belajar untuk terus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan siswa, termasuk pemanfaatan gadget dan proses belajar. Nah, ini dampak positifnya gitu ya bagi saya pribadi kan, oh ya ternyata dengan menggunakan kuisis itu terus mengikuti bintek-bintek ini berguna sekali loh seperti itu. Nah, itu. Kita lanjutkan dulu ya Ibu nanti sebelum ke sesi penjelasan lebih lanjut. Nah, kemudian setelah mengetahui apa saja yang ada di studi kasus itu, ini saya memberikan sebuah contoh nih, contoh studi kasusnya, ya. Ini yang permasalahannya nih yang pertama. Kita coba baca ya, kita coba baca bersama. Saya yang bacakan, Ibu Bapak coba simak saja. Di sini yang saya tuliskan ini diibaratkan di SMK ya, walaupun saya ngajar di SMP sih sebetulnya. Jadi no problem. Nah, karena saya mengajar di SMK, ada jurusan tertentu yang mayoritas peserta didik adalah laki-laki tentunya. Ini sangat membutuhkan perhatian penuh untuk mereka yang lebih senang belajar di lapangan atau lahan praktik dibandingkan di dalam ruangan kelas. Nah, fokus mereka kurang dan banyak gaduh tidak menentu. Nah, saya juga pernah mengalami permasalahan kurangnya motivasi peserta didik dalam mengikuti pelajaran karena mereka menganggap mata pelajaran bahasa Inggris sangat sulit. Ketakutan mereka melakukan kesalahan dalam mengucapkan kalimat ataupun berbicara sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran, menjaga fokus peserta didik untuk bisa menerima materi pembelajaran. Nah, ini masalah gitu ya. Masalahnya kan simpel aja, gitu, nggak sulit-sulit kalau untuk bahasa Inggris yang saya teruskan itu seperti itu. Pertama, ada rasa takut gitu kan, berarti tadi sudah tidak ada nyaman tuh anak-anak itu ya, gitu. Kemudian juga mereka itu menganggap sulit itu bahasa Inggris, gitu. Terus juga sangat takut ditertawakan temannya dan segala macam lah gitu ya, sehingga motivasi dan fokusnya pun berkurang gitu. Nah, terus juga karena di SMK kan mayoritas anak-anaknya itu senang praktek ya, laki-laki gitu. Nah, karena saya juga dulu STM kan seperti itu, jadi kebanyakan begitulah ya kalau di STM kan gitu. Nah, ini menjadi masalah nih gitu. Bagaimana solusi yang terbaik yang harus kita lakukan ketika ada siswa begini? Nah, gitu ya kalau dalam bahasa Inggris. Kalau dalam pelajaran matematika juga mungkin sama, ya mungkin sama gitu. Kalau di SMK gitu. Nah, kalau di SD ya tinggal sesuaikan saja. Misalkan kalau SD itu misalkan pelajaran apa nih yang kan sekarang juga ada ya bahasa Inggris di SD juga. Matematika di SD itu ada juga gitu. Ataupun mata pelajaran yang lain. Masalahnya mungkin sama gitu. Hanya tinggal kontekstual kejadiannya Ibu Bapak nanti sesuaikan dengan apa yang dialami di lapangan Ibu Bapak sendiri. Ini permasalahannya. Kemudian seperti yang tadi disampaikan ini kan harus ada solusinya. Nah, kemudian saya mencari solusinya gitu di sini. Bagaimana sih untuk mengatasi permasalahan yang saya alami di kelas itu, nah, supaya ada perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, solusinya yang saya lakukan ini begini. Saya mencoba memahami keinginan belajar peserta didik, terutama murid laki-laki. Nah, gitu ya. Ini solusi awal nih, gambaran awalnya. Oh, saya mencoba memahami dulu gitu.
ini sebenarnya keinginan belajar mereka itu bagaimana sih? Caranya bagaimana ya bisa kita tanya sih sebetulnya. Kamu inginnya belajar bagaimana? Ingin di luar Pak begini. Kalau sudah di luar pinginnya bagaimana? Akan fokus nggak dengan belajar? Udah Pak fokus ini ya. Nah itu kan bisa kita lakukan ya. Nah kemudian juga selanjutnya ya dari kalimat yang tadi, yang lebih terutama murid laki-laki yang lebih senang belajar praktik di luar kelas. Nah, saya ajak mereka belajar di luar ruangan dengan beberapa kali mengaplikasikan pembelajaran berbasis permainan. Nah, ini kalau saya kemarin di SMP itu pernah menerapkan hal seperti ini. Permainannya itu adalah permainan gempa bumi, banjir, dan gempa bumi, banjir, dan apa ya satu lagi lupa itu istilahnya apa ya. Nah dengan hal itu, tapi saya membacakan bahasa Inggris, teks bahasa Inggris itu. Nah mereka ketika mendengar kalimat gempa bumi, earthquake, gitu kan mereka harus berpindah. Nah ini kan juga melatih pemahaman mereka gitu ya, melatih listening mereka seperti apa. Kemudian nanti bagian mereka yang menyebutkan kalimatnya itu sendiri, itu permainan. Nah kemudian saya juga mempelajari penggunaan aplikasi yang bisa dipakai ketika mengajar. Nah, dengan penyampaian materi yang menarik, kemudian interaktif, saya juga menggunakan aplikasi untuk penilaian seperti Kahoot, Quizzes, Wordwall, atau Canva, sehingga para peserta didik lebih bersemangat dan dalam belajar dengan menggunakan gadget mereka dan menyiapkan hadiah-hadiah kecil sebagai reward ketika bermain quiz. Selain itu juga saya berusaha menjadi fasilitator pembelajaran ya dalam proses belajar di kelas, sehingga tidak ditakuti, akan tetapi selalu dinanti. Nah itu. Nah jadi aplikasi-aplikasi itu pun saya pakai gitu ya. Nah kan mereka nih sebelumnya saya sarankan juga, oke, kan di sekolah saya nih ada yang boleh bawa handphone, ada yang enggak gitu ya. Nah saya minta izin untuk kelas ini pelajaran saya bawa handphone anak-anak. Mereka bawa. Nah saya buatkan dulu nih aplikasi kuisi, bukan aplikasi kuisi sudah ada, cuman game di kuisisnya sudah saya buatkan dulu gitu ya, ataupun di Kahoot-nya. Nanti tinggal dibagikan kan, ada grup kelas, WA kelas, terus bahasa Inggris, saya bagikan di situ, mereka akses, mereka masuk, nah kita main game itu di situ di luar, gitu. Nah gamenya tentunya game pembelajaran. Kemudian menjadi fasilitator pembelajaran, bagaimana nih menjadi fasilitator pembelajaran? Artinya ketika mereka kesulitan, kita memfasilitasi belajar mereka. Kalau bahasa Inggris kan ada yang kesulitan, Pak, ini saya nggak ngerti ini apa maksudnya, yaitu kita fasilitasi gitu ya kepada mereka. Nah, kemudian dari hal itu ya, karena saya berusaha menciptakan suasana belajar yang selalu harus menyenangkan bagi peserta didik. Nah, saya juga sering membawa speaker ke kelas. Nah, kadang-kadang saya bawa nih dari rumah speaker aktif sendiri gitu ke kelas. Saya putarkan lagu-lagu bahasa Inggris gitu ya, bahasa Inggris. Nah, kalau ibu bapak mungkin juga bisa menerapkan pembelajaran, karena kan ada anak juga yang senang mendengarkan musik itu belajar. Boleh-boleh saja ya. Nah, itu solusi yang saya terapkan. Nah, kemudian dari segi hasilnya nih bagaimana? Nah, ini tadi ya termasuk dampak positif itu tadi dari hasilnya. Nah, dari upaya yang sudah saya lakukan tersebut, nah saya merasa bahwa efektivitas pembelajaran dapat tercapai. Peserta didik yang selalu kondusif, dan meskipun mereka masih merasa kesulitan, tapi kondusif gitu ya, nggak ricuh, nggak jelas gitu ya. Nah, ramainya itu karena ramai mereka ingin menanyakan apa bahasa Inggrisnya ini, kemudian kepada temannya bagaimana cara kalimat atau seperti apa. Nah, tapi terlihat usaha untuk bisa dan mau terlibat dalam proses belajar itu tadi, ya gitu. Mereka dengan antusias cari jawabannya sendiri. Nah, kemudian juga hal ini pun berpengaruh terhadap hasil pembelajaran. Nah, ketika peserta didik merasa betah di kelas dan menikmati proses pembelajaran, nah tentunya akan ada peningkatan hasil gitu ya. Nah, kemudian juga bagi gurunya bagaimana nih? Bagi kita seorang guru, proses belajar tidak pernah berhenti karena beda tahun ajaran, tantangannya juga akan berbeda. Nah, kita harus terus berupaya untuk bisa membersamai peserta didik yang zamannya berbeda dengan zaman kita dulu. Jelas ya tadi ya gitu. Zaman kita dulu kan ketika dimarahi oleh guru, bilang ke orang tua, kita tambah dimarahi.
Kalau sekarang dimarahi oleh guru, bilang ke orang tuanya lapor polisi, kan ya. Nah, itu justru berbeda. Nah, kemudian juga seperti penggunaan gadget atau handphone yang saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka, nah kita tidak bisa kita larang dan jauhkan, akan tetapi bagaimana caranya kita libatkan agar bermanfaat bagi peserta didik dalam belajar. Tuh. Nah, tadi pemanfaatannya dengan menggunakan, kita mencoba menggunakan memanfaatkan aplikasi-aplikasi game-game tertentu yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Sebetulnya game yang lain pun sama ya, Mobile Legend, apapun juga sebetulnya bisa saja digunakan untuk pembelajaran. Matematika mungkin bisa juga, nanti kita bisa mengukur misalnya kekuatan pukulannya itu seperti apa, misalnya gitu ya. Dari IPA-nya juga bisa seperti itu. Nah, kemudian hikmahnya apa nih? Nah, hikmah ini kan termasuk dalam dampak yang tadi yang poin ketiga itu. Nah, ternyata yang saya rasakan gitu ya, dengan memahami peserta didik dengan berbagai macam karakter, nah, ini harus terakomodir dan kita pahami mereka dari berbagai sudut pandang. Tuh. Jadi nggak bisa kita itu hanya memandang dari sebelah mata lah gitu ya. Oh, ini harus begini nih solusinya, nggak bisa juga. Tapi kita harus menimbang-nimbang. Nah, kenapa gitu ya? Karena misal nih ketika ada anak yang bermasalah harus kita telaah mengapa dia seperti itu. Nah, ini dulu itu saya sering ketika anak itu rame di kelas ya, rame sendiri gitu, bahkan lebih cenderung mengganggu orang lain, ini kan ujung-ujungnya saya marah pada anak. Wah, apapun dia troublemaker lah segala macam. Nah, ternyata setelah ditelaah itu nggak bisa seperti itu. Mungkin ya tadi ya rata-rata kalau di sekolah saya sekarang kurang perhatian orang tua seperti itu. Nah, apa yang harus diketahui? Nah, saya cari tahu dulu nih bagaimana latar belakang keluarganya. Ke teman-temannya saya tanya, ini bagaimana wali kelasnya apakah sudah ada pendekatan atau bagaimana lingkungan pertemanannya. Dia bermain dengan siapa aja nih di lingkungan luar sekolah gitu ya. Ini pun harus kita cari tahu. Dan setelah itu kita coba melakukan sebuah pembinaan yang maksimal. Nah, gitu ya. Nah, Ibu Bapak itu contoh yang saya lakukan ya tentunya. Nah, dari hal ini analisisnya seperti apa sih gitu ya, dari studi kasus yang barusan yang saya buatkan itu seperti apa. Nah, ini analisis dari studi kasusnya. Nah, kasus ini menggambarkan bagaimana seorang guru berusaha memahami karakter siswa dan menyesuaikan metode pembelajaran agar lebih relevan dengan kebutuhan mereka. Nah, kemudian juga pendekatan yang diambil adalah kombinasi antara pembelajaran yang interaktif dan penggunaan teknologi. Ingat, ini harus ada, ya Ibu Bapak, ketika Ibu take video itu harus ada. Nah, kemudian juga tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana membuat siswa lebih termotivasi dan fokus. Nah, yang kemudian diatasi dengan metode pembelajaran yang lebih dekat dan preferensi siswa gitu ya, dengan preferensi siswa seperti itu. Jadi kita dekat gitu dengan siswa itu. Jadi kan kadang ada juga yang guru itu yang lebih jaim gitu ya, kasih supaya ke siswa itu nggak terlalu dekat gitu. Nah, justru karena asumsinya nanti anaknya akan kalau dalam bahasa Indonesia itu calutak gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak sopan ya, tambah nggak sopan gitu pada gurunya. Nah, itu seperti itu. Ini dari hikmah prevensi. Nah, kemudian supaya nanti Ibu Bapak bisa menuliskan studi kasus itu bagaimana sih gitu ya. Ini studi kasus yang memang nanti diharapkan bisa mempermudah Ibu Bapak untuk lulus nantinya gitu, ataupun mudah gitu dalam menuliskan studi kasus seperti apa. Tadi ya seperti di awal itu harus ada identifikasi masalah. Nah, di sini pilih situasi yang relevan dan sering dihadapi dalam pembelajaran, itu saja kuncinya. Ya. Kemudian yang sering-seringnya apa gitu. Kalaupun sama juga nggak masalah, karena memang permasalahan dulu sama semuanya. Jangan membawa-bawa politik, itu aja. Akan sulit sendiri nanti. Kemudian juga identifikasi permasalahan utama yang dihadapi siswa. Misalnya tadi ya kurang motivasi, masalah perilaku, atau kendala teknis lainnya. Itu satu. Kemudian yang keduanya
Nah, analisis karakter siswa. Tuh, Ibu Bapak ini harus menganalisis karakter siswa. Nah, gambarkan karakter siswa yang terlibat, nah, seperti latar belakang sosial, gaya belajar, dan preferensi mereka dalam proses belajar. Nah, kemudian libatkan juga faktor eksternal seperti kondisi keluarga atau lingkungan. Nah, ini bisa Ibu Bapak jelaskan nanti di alur permasalahan yang ditulis itu. Tuh. Ini harus tergambar, bisa tergambar dengan jelas, simpel tapi jelas gitu ya. Kemudian yang ketiganya, nah harus ada pendekatannya. Tadi ya, jelaskan secara rinci juga solusi yang Ibu Bapak terapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apa nih solusinya? Tadi kan seperti dicontohkan saya ya, ada solusinya. Tadi mengajak anak keluar, menggunakan teknologi nih, sertakan metode-metode pengajaran yang inovatif, seperti penggunaan teknologi, pembelajaran berbasis proyek atau pendekatan personal. Nah itu, jadi solusi-solusinya nanti coba dijelaskan yang lebih terperinci gitu dalam pembuatan studi kasusnya. Nah terus hasilnya nih bagaimana dan evaluasinya gitu. Paparkan, Ibu Bapak nanti jelaskan juga dampak dari pendekatan yang diterapkan terhadap proses dan hasil belajar itu seperti apa dampaknya. Baik positif maupun negatifnya mau diceritakan silakan. Nah, gunakan data atau contoh nyata perubahan perilaku atau peningkatan hasil belajar. Nah, ini disebutkan juga di contohnya apa gitu. Yang tadinya misalnya siswa itu kurang motivasi, tapi dia itu dengan adanya kegiatan di luar kelas itu jadi termotivasi untuk belajarnya, itu ada kemauan gitu ya. Ada kemauan belajar seperti itu, walaupun kecil. Nah, yang kelimanya, refleksi dan pengembangan. Ini ceritakan juga nih nanti di akhir. Nah, berikan refleksi tentang apa yang sudah berhasil dan apa yang bisa ditingkatkan. Nah, positif ya gitu, kalimatnya positif yang dibuatkan. Jadi tidak ada, misalkan di sini kan apa yang sudah berhasil dan apa yang belum berhasil. Nah, jangan itu gitu. Walaupun belum berhasil, tapi jangan dituliskan belum berhasil, tapi ini yang perlu ditingkatkan. Yang misalkan yang sudah berhasilnya itu apa tadi? Siswa yang tadinya yang nggak aktif, dia jadi aktif. Tetapi ada yang belum tercapai, ini apa nih? Bukan berarti jadinya belum berhasil, tapi hal itu perlu ditingkatkan. Nanti menulisnya seperti itu. Dan jangan sampai ada kegagalan di situ. Nah, kemudian juga sertakan bagaimana Ibu Bapak merencanakan langkah ke depan untuk menghadapi tantangan yang mungkin berbeda di masa mendatang. Nah, ini kunci di akhir itu harus ada ini gitu. Ya, harus ada ini. Harus bagaimana sih RTL-nya gitu, rencana tindak lanjutnya seperti apa. Ya. Apakah akan dicoba lagi berulang dengan memperbaiki strateginya seperti apa. Nah, itu sih Bu Bapak ya sebetulnya untuk studi kasus seperti itu. Nah, kemudian menyangkut kepada tadi yang diobrolkan oleh Ibu siapa ya tadi. Ini tadi tahapan membuat studi kasus ya, nanti materinya berikut contohnya. Nah, tadi yang Bu Alfi, ini bagaimana sih untuk menuliskan studi kasus seperti ini? Nah, jadi begini Ibu Bapak mulai silakan nanti menganalisis ini dari sekarang, disiapkan dulu ya, disiapkan. Nanti saya siapkan Google Drive-nya untuk Ibu Bapak mengumpulkan hasil tulisan studi kasus seperti apa. Kalau nggak salah ada minimal karakter ya, jumlah kata yang harus dituliskan. Entah 300 kata, atau berapa kata gitu nanti untuk di studi kasus itu, Ibu Bapak ini harus dituliskan. Nah nanti bukan saya coba analisis ya, mudah-mudahan keburu gitu ya, semuanya bisa teranalisis. Ini sudah masuk nih garisnya, secara garis besarnya sudah, permasalahannya sudah muncul gitu ya, kemudian solusinya sudah ada, kemudian hasilnya ada, dan hikmahnya ada gitu. Pokoknya Ibu Bapak siapkan 4 paragraf itu yang harus ada gitu. Permasalahan, solusi, hasil, dampak, atau hikmah. Nah ini nanti yang harus dituliskan dari studi kasus. Kenapa harus disiapkan dari sekarang? Karena nanti itu, tapi tergantung LPTK ya, tergantung LPTK. Ada LPTK yang membolehkan Ibu Bapak membuat catatan dulu.
Studi kasusnya dicatat dulu. Bagaimana dengan yang bahasa Inggris? Studi kasusnya bahasa Indonesia ditulisnya, nggak dalam bahasa Inggris. Ya, karena kemarin pun dosen yang meriksanya belum tentu saya juga mengerti, katanya seperti itu. Karena kebetulan saya ada beberapa dosen penguji yang memang seperti ngobrol-ngobrol juga dengan saya. Itu ya, jadi semua nanti studi kasusnya dibuat dalam bahasa Indonesia, baik bahasa Inggris maupun ya jelas mapel-mapel yang lain juga. Bagaimana dengan yang bahasa daerah? Gunakan bahasa Indonesia, jangan bahasa daerah gitu ya. Tuh, seperti itu. Pokoknya Ibu Bapak pahami 4 poin penting tadi. 4 poin penting dalam menulis studi kasus. Nah, nanti tuliskan ya, saya siapkan Google Drive-nya, nanti Ibu Bapak tuliskan saja. Nanti ini contohnya saya kirim di kelompok ya. Nah, kemudian tadi itu ada Bu Elis yang belum melakukan tryout katanya ya. Siapa ya belum tryout ya? Karena ingin bimbel dulu supaya nilainya bagus. Ya justru kalau menurut saya tryout aja dulu. Jadi tahu kemampuan kita bagaimana. Nanti terlihat Bu perkembangannya. Oh sebelum tryout saya begini. Setelah bimbel saya ada peningkatan. Gitu. Nah saya berharapnya seperti itu. Kalau Ibu ikut dulu, nanti nggak teruji sebetulnya. Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya gitu, nggak teruji nantinya. Itu seperti itu. Jadi Ibu Bapak sekalian silakan ikuti tryout. Kalau tryout ini kan bebas ya, mau berapa kali juga kalau nggak salah boleh gitu dilaksanakan, silakan. Nah, itu lebih bagus, lebih sering belajar menurut saya. Nah, kemarin Pan saya sempat meminta beberapa yang silakan untuk mengirimkan screenshotan soal-soal yang di tryout gitu ya. Siapa tahu ada waktu yang bisa dikerjakan, saya kirimkan nanti karena memang nggak mungkin semuanya saya bahas satu persatu gitu ya untuk materi. Kemarin udah ada beberapa, hanya memang belum sempat saya bikinkan karena ngantri gitu ya. Ngantri yang minta, Andri ini tolong dicarikan jawabannya. Sementara saya kan harus baca benar-benar gitu ya. Jangan sampai nanti saya salah jawab akhirnya menyesatkan. Tapi yang alhamdulillah yang IPS itu yang tahap 1 itu 50% lah soal yang saya jawabkan itu keluar semuanya gitu ya, soal yang di TO-nya itu. Yang di TO yang dipelajari yang IPS itu 50%-nya keluar lagi semua. Bahasa Inggris hanya perbedaan konteks kalimatnya saja gitu. Dan 10 soal yang SJT itu semuanya keluar sama. Yang bahasa Indonesia semuanya sama. Dan nanti kita fokus di situ ya Ibu Bapak ya. Nah, itu Ibu Bapak ini terkait tentang bagaimana sih kita studi kasus yang reliable gitu ya. Yang minimalnya itu bisa membawa mudah-mudahan nggak remedial gitu ya, mudah-mudahan nggak remedial gitu ya. Jika Ibu Bapak nanti membuat studi kasus seperti yang tahapan yang saya sampaikan seperti itu seperti itu. Kemudian nanti juga ada soal-soal studi kasus yang lainnya yang berupa soal pilihan ya, soal pilihan nanti kita bahas juga. Nah, Ibu Bapak sebetulnya itu sih untuk tahapan membuat studi kasus. PR selanjutnya mah kan untuk Ibu Bapak semua nanti silakan mulai membuat gitu ya, mulai membuat studi kasus yang memang real terjadi di lingkungan Ibu Bapak sendiri. Kan kalau nggak salah tanggal 20 ya ujiannya ya. Tanggal 20. Ya, karena kan tanggal 20 kalau nggak ada apa-apa gitu ya. Karena kalau nggak salah tanggal 20 itu kan bertepatan dengan pelantikan presiden terpilih ya. Mudah-mudahan nggak ada perubahan sih dari kementeriannya itu seperti itu. Biasanya suka ada ini bertepatan ini karena kan momen penting tuh jadi karena diukur. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Itu seperti itu. Nah itu Ibu Bapak barangkali sebelum ditutup karena memang pembahasannya hanya sedikit ya kalau untuk studi kasus pembahasan tinggal karena pelaksanaannya Ibu Bapak tinggal PR-nya saja sih itu membuat studi kasus yang nanti itu akan dituliskan. Nah, biar nanti saya coba cek dulu ini reliable enggak gitu ya. Kalau misalnya ada kekurangan kan bisa ditambah. Barangkali ada yang ingin dikonfirmasi, saya persilakan.
Assalamualaikum Pak Andre. Waalaikumsalam. Silakan Bu Waliem. Iya, izin bertanya ya Pak. Perkenalkan saya Waliem, saya dari Riau ya Pak ya. Begini Pak, yang ingin saya tanyakan, untuk studi kasus ini, permasalahan sehari-hari ya Pak ya. Jadi ini permasalahan yang saat ini atau boleh beberapa tahun yang lalu misalnya seperti itu Pak. Karena kan sebelumnya saya ngajar di kelas 5 ya Pak ya. Sekarang ngajar di kelas 6. Jadi masalah itu diambil yang sekarang atau yang sebelumnya, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, pertanyaan saya itu mengenai studi kasus ini yang diangkat itu misalnya dalam satu kelas tuh ada anak yang ribut seperti itu ya Pak ya. Jadi yang kita angkat tuh hanya 3 orang anak atau 4 orang anak seperti itu Pak, atau kasus secara menyeluruh satu kelas itu Pak. Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam baik. Kalau saya sarankan sih Bu, lebih baik yang fresh ya, yang itu seperti apa. Walaupun sih ketika dituliskan pasti mereka nggak tahu ini kejadiannya kapan, gitu. Selama tanggal, hari. Kalau hari sih ya pasti hari sekolah gitu ya. Yang jelas selama tidak ada dituliskan tanggal ini yang ini kejadiannya kapan. Nah kemudian permasalahannya nih, apakah permasalahannya mengangkat salah satu tadi yang global. Nah ini bisa itu tadi bisa hanya beberapa orang yang diangkat. Satu orang pun bisa sebetulnya, ya karena kan itu sama studi kasus. Nah selama metodenya ataupun tidak menyudutkan tentunya ya, tidak menyudutkan, tidak menyangkakan seperti itu. Menyarankan lebih baik yang global saja, yang umum saja, jangan terlalu mengerucut. Nanti kan kalau mengerucut kepada beberapa orang, nah, yang lainnya ini bagaimana? Nanti takutnya muncul pertanyaan seperti itu. Ya yang lainnya bagaimana? Lebih baik yang global saja, yang mudah saja. Tapi kalaupun mau dicoba lebih karena hanya satu orang, karena ini anak ini nih yang paling ada masalah gitu ya, seperti jadi sebuah aturan harus semuanya aja yang global misalkan, atau hanya masalah yang lebih muncul lebih individual gitu, nggak seperti itu. Begitu ya Bu Waliem. Tapi nanti silakan bisa dikonfirmasi ke LPPK-nya masing-masing. Biasanya ada ketentuan dari LPPK masing-masing seperti apa. Bun. Ya baik Nurul, Pak, silakan, terima Bu. kasih. Ya, izin bertanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vika. Saya mau bertanya mengenai apakah tulisan kita ini akan terkena Turnitin nantinya waktu mengerjakan studi kasus. Kalaupun memang iya, itu solusinya gimana ya supaya tidak terlalu besar? Terima kasih. Maksudnya di pin gimana Bu ya? Apakah nanti ada Turnitin Pak di studi kasus itu? Oh, iya. Betul. Ada itu Nah, pasti. kalau memang ada, bagaimana? Apalagi permasalahan yang terjadi di sekolah itu kan memang ya secara global sama. Nah, bagaimana cara kita meminimalisirnya gitu Pak? Itu nanti kan mengetik ulang Bu. Mengetik ulang ya Pak ya? Sendiri kan ya, mengetik sendiri gitu. Cuman memang pasti kebanyakan yang gagal kemarin. Kalau menurut saya sih ini tadi ya, cek plagiat sebenarnya itu seperti apa. Nah makanya ini sebuah kesempatan bagi Ibu Bapak, nanti silakan kirimkan gitu kan. Nanti saya cek gitu. Tulisnya nih kalau ada persamaan nanti saya kasih saran ini loh yang harus dibuat biar nggak ada sama gitu ya. Kalau di bawah
di bawah 40% masih aman. Aman gitu ya. Nah, kalau misalnya ya lebih dari 40% ini jadi persen sama ini dibandingkan ibu apa sesuai dengan hal yang dialaminya, hal yang terjadi. Jadi sekali supaya bisa dicek dulu nih gitu, takutnya wah ini samaan nih bagi hari sebenarnya bisa pasti seperti apa. Misalkan di parap hasilkan lagi seperti apa kalimat supaya kalau tetap cek ada tapi di bawah apa yang lain silakan masih ada nih waktunya tadi. Ke foto teknis ya. Terima kasih Pak Andri. Selamat malam Pak Andri. Mohon izin bertanya Pak Andri. Silakan, Pak. Maaf, di dalam sistematika studi kasus ini Pak Andri, Silakan lanjut Pak. di sini ada sampai 5 Pak Andri di refleksi dan pengembangan. Itu perlu ditulis Pak yang kelimanya. Ya. Jadi itu pengembangan Pak ya, pengembangan dari saya itu seperti itu. Walaupun secara garis besar itu dari RPTK itu ada 4 saja sih gitu. Ada 4 utama. Ya, yang satu itu kan permasalahannya apa, kemudian yang kedua solusi yang dilakukannya apa, hasilnya apa, kemudian hikmahnya apa, 4 gitu. Oh ya. Itu rencana tindak lanjut ini harus dijelaskan juga. Ya, terima kasih Pak Andri. Ya, terima kasih Pak Andri penjelasannya. Baik, sama. Rakyat Ibu. Nah, santai aja.